Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Perusak rumah tangga orang. Jantung Cole seolah lompat hanya karena pertanyaan barusan. Tubuhnya gemetaran hebat, sementara ia yang tidak bisa berbohong juga refleks mengangguk-angguk. Itu Ryan, ucap Cole. Ryan tentu bukan nama yang asing untuk Helios. Apalagi selain sempat mendengarnya dari cinta sebelum akhirnya ia berikan dengan Cole. Cole juga pernah menyebut nama itu sebagai sang mantan. Mantan yang terus mengejar Cole karena masih sangat menyayangi Cole, tepatnya. Tapi aku beneran enggak pernah kasih tahu alamat ini, Mas. Mama, papa pun sepakat enggak kasih tahu, meski sampai beberapa hari lalu, Ryan masih sering ke rumah hanya untuk dapat alamat terbaruku, termasuk alamat rumah ini. Ucap Cole yang berbicara sangat cepat karena rasa takut yang juga sudah sampai membuatnya panik. Tentu Cole juga tidak sampai curiga, apalagi buruk sangka termasuk itu kepada cinta. Bagi Cole, alasan Ryan bisa sampai tahu alamat rumah Helios masih menjadi tanda tanya. Bentar deh mas, aku samperin dia. Kalau memang dia tetap enggak mau berhenti, nanti aku bilang ke Kak Vano buat urus. Karena sejauh ini memang hanya Kak Vano yang bisa jadi pawangnya dia, sergah Cole. Kenapa harus meminta bantuan pria lain, padahal kamu punya suami? Kamu punya aku, kenapa kamu justru akan meminta bantuan ke pria lain? Marah Helios. Doni yang baru turun dari tangga sambil membawa kurma mudanya langsung tidak tega kepada Cole. Lebih-lebih sang ART yang ada di sebelahnya dan sampai berkaca-kaca ketakutan. Padahal Cole yang dibentak. Aku beneran enggak tahu menau. Kenapa dia sampai di sini dan bahkan mengaku sebagai Kak Calvin, Mas? Mas jangan marah-marah dulu dong. Begini beneran enggak akan bikin keadaan lebih baik. Malahan kalau aku enggak mikir panjang, aku sudah pergi. Bayangkan, aku enggak tahu apa-apa. Aku juga sengaja ganti nomor dan tutup akses dia demi memutus hubungan kami. Orang tuaku juga bukan yang akan sampai kasih bocoran. Cole sampai tidak bisa bicara karena tanggapan Helios yang begitu meledak-ledak. Membuat dadanya terasa sangat sesak. Ulah Helios membuat Cole sakit hati, tapi andai Cole tidak memikirkan dampak panjangnya, ia bisa menjadi orang yang lebih parah dari Helios. Tanya maksud dia apa? Dari siapa dia tahu? Ada omongan yang mengganggu, cukup minta bukti. Ada memang aku terbukti, apa pihakku sampai melakukan kesalahan, aku siap tanggung resikonya. Cole menangis. Sebelum ini kita baru selesaiin satu perkara, dan itu perkaranya Mas. Cole buru-buru menggeleng. Bukan berarti aku balas dendam dan berniat mengungkit. Aku hanya ingin menjadikan itu sebagai contoh, sebagai pelajaran. Jangan karena hanya ego sesaat, kita justru menyesal seumur hidup. Setelah terdiam sejenak dan Helios juga langsung bungkam, Cole berkata, tanpa bermaksud membandingkan, seburuk-buruknya Ryan, dia enggak akan nekat kalau memang bukan untuk hal fatal. Takutnya ada yang ngompor-ngomporin, karena Ryan memang paling anti aku terluka. Jangankan sampai luka fisik dan mental. Sekedar bicara sama aku saja, jujur dia enggak pernah pakai nada tinggi. Sementara alasanku sampai kepo ke Kak Calvin apa saja yang dia lakukan di kampung karena memang ada yang bikin aku enggak nyaman. Aku penasaran kenapa sekelas Kak Cinta minta aku buat tinggalin Mas. Kenapa Kak Cinta yang dari awal ingin lepas dari Mas agar bisa menikah dengan Akala bilang ingin kembali ke Mas dan aku diminta pergi. Aku memang sengaja nyimpan ini rapat-rapat demi jaga marwah keluarga. Demi jaga nama baik Mas dan Kak Cinta. Karena aku tahu Mas sayang banget ke kakakku.
Kalau aku sampai salah ngomong dan apesnya Kak Cinta enggak mengakui meski jelas dia WA aku. Kole menggeleng lemah. Iya, kalau hanya aku yang menanggung risiko apes bahkan fitnah itu. Kalau orang lain juga sampai harus menanggung bahkan parahnya orang tuaku dan keluargaku juga. Kole buru memberikan ponselnya, kemudian membuat suaminya membaca pesan dari Cinta yang ia maksud. Sampai sekarang, Helios hanya diam. Pria itu tampak bingung. Mas nggak usah bingung karena aku nggak akan memaksa Mas buat memilih aku. Kole menyeka tuntas air matanya menggunakan gamis kedua pergelangan tangannya. Di sebelah Doni, sang art yang memang sudah dekat dengan Kole meski mereka baru bersama sekaligus kenal hitungan hari, juga ikut menangis. Ini, Mas mau ikut menemui Ryan? Enggak, nanti andai aku melakukannya tanpa izin Mas, aku salah lagi. Baiknya wajib ditemui, tanya baik, minta bukti. Kali ini Kole berbicara dengan jauh lebih tenang. Ia memilih pasrah, menyerahkan semuanya kepada sang pemilik kehidupan. Masa iya, Ryan tahu dari Kak Cinta, karena harusnya Kak Calvin gak mungkin. Sementara alasanku jadi curiga ke Kak Cinta, ya efek wadia itu, tapi memang gak aku jawab. Bingung mau jawab apa? Takutnya emosi dan justru bikin hubungan kami terluka, pikir Kole. Ia berangsur melangkah di belakang Helios karena suaminya itu yang meminta. Sekitar 3 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di halaman depan, dekat gerbang. Di sana, Ryan yang menunggu tampak kepanasan sekaligus sangat tidak nyaman. Begitulah Ryan dan menjadi minusnya, paling anti terkena sinar matahari, si paling bersih, si paling rapi, tapi malas mandi. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Ryan, Kole paham. Namun, Kole juga langsung syok dan memang nyaris jantungan lantaran kalimat pertama yang Ryan lontarkan justru meminta Helios untuk menceraikan Kole. Ceraikan Kole, karena dia tidak pernah mencintai kamu. Ceraikan Kole jika kamu hanya menyakitinya, lantang Ryan lagi dan makin emosi. Ryan, apaan sih? Datang langsung rusuh, kesal Kole dan memang refleks berteriak. Kamu sadar bilang begitu? Apa memang sengaja minta dihajar? Ucap Helios dingin dan perlahan mendekati Ryan. Tangan kirinya masih memegang ponsel, sementara gerbang kokoh masih menjadi pemisahnya dari Ryan. Lepaskan Kole, tuntut Ryan yang kali ini mengucapkannya dengan lirih tapi gregetan. Ryan, aku nggak suka ya dengan cara kamu. Kamu jangan jadi perusak rumah tanggaku dong, kesal Kole. Ia maju dan berada tepat di sebelah Helios. Namun dengan cepat tangan kiri Helios mendekapnya. Pria itu memboyongnya ke belakang kemudian memunggunginya. Namun, Kole yang telanjur kesal sengaja kembali menghadap Ryan. Karena dengan sangat cepat Helios kembali memboyong Kole dan menyembunyikannya di belakang punggung sang suami. Detik itu Kole sadar, suaminya tidak ikhlas membiarkannya dekat dengan Ryan. Lantas, apa jadinya andai Kole apalagi Helios tahu, alasan Ryan kesana karena cinta,
karena berita bohong yang Cinta berikan kepada Ryan. Masihkah ada maaf Cole untuk Cinta? Juga, masihkah Helios mencintai Cinta terlebih ternyata wanita itu ingin kembali kepadanya? Helios menatap lama Ryan dan itu mendadak membuatnya minder. Pria di hadapannya terlalu tampan. Tinggi, putih, wajah mirip artis dan tampaknya Ryan memang sengaja melakukan perawatan rutin. Ryan terlihat sangat nyaman dipandang bahkan bagi Helios yang seorang laki-laki. Fatalnya, Helios mendadak membandingkannya dengan penampilannya. Mas suami sayang, bagusnya mantan, suami tetap terdepan, ucap Cole. Setelah sampai mendekap tubuh Helios dari belakang dan itu membuat kedua tangannya nyaris tak mencakup tubuh sang suami, ia sampai melongok dari bawah ketek kiri Helios. Ia sengaja mengangkat tangan kiri Helios. Tentunya, alasan ia muncul di sebelah kiri karena andai ia di sebelah kanan, Helios tidak bisa melihatnya. Ryan, siapa yang kasih tahu alamat rumah ini ke kamu? Tanya Cole. Kalau gini caranya, aku beneran wajib operasi, batin Helios. Kok Cole kelihatan baik saja, matanya memang sembam dan dia kelihatan abis nangis. Tapi kok Cole nempel terus gitu ke Helios. Ini beda jauh dengan yang Cinta kabarkan. Apa, hanya akalan Cole saja. Cole sengaja begitu agar aku percaya bahwa hubungannya dan Helios baik saja. Cole sengaja bikin aku yakin bahwa mereka sudah saling mencintai, pikir Ryan. Aku beneran harus waras, enggak boleh oleng. Jangan sampai aku malah mengikuti jejak Ojan. Bukannya bisa sama Cole dan punya banyak anak seperti rencana, yang ada aku beneran enggak bisa sama Cole. Batin Helios masih belum bisa percaya diri hanya karena harus berhadapan dengan Ryan yang terlalu tampan. Biar aku yang selesaikan ini. Sudah, kamu masuk ke mobil. Hei, Helios, suruh satpam kamu bukain gerbangnya. Ucap Ryan yang juga berdalih akan menyelesaikan hubungan Cole dan Helios baik-baik. Apanya yang harus diselesaikan kalau Kamai saja sedang promil, semprot Helios dengan suara lantang. Ryan refleks mundur, tak hanya takut, tapi ia memang nyaris jantungan. Kedua tangannya saja refleks menahan dada. Aku bilang kita selesaikan baik, enggak usah teriak, ucap Ryan yang tak bisa segarang Helios. Apanya yang diselesaikan? Kenapa tiba kamu datang bahkan sampai langsung atur kami? Siapa yang kasih kamu alamat ini? Helios masih marah. Sambil buru mengeluarkan ponsel dari saku belakang celana levis panjang warna putihnya, Ryan berkata, "Tunggu Cole, aku punya bukti kuat yang bisa bikin kamu cepat lepas dari monster ini." Tentu Helios sadar, yang dimaksud monster itu dirinya, dan tentu juga ia juga marah. Hanya saja karena yang menyebut begitu terlalu tampan dan bahkan mantan dari Cole, ia jadi makin minder sekaligus sakit hati. Ryan, kamu kalau ngomong dijaga, ya, gini,
Gini Mas Helios sayang banget ke aku. Lagian kamu aneh. Enggak diundang dan enggak mungkin diantar pulang. Kok langsung jadi perusak rumah tangga orang? Kesal, Kole masih bertahan di bawah ketiak kiri Helios. Ryan yang masih belum tahu bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh cinta, dengan segera memberikan ponselnya yang layarnya sudah dihiasi ruang obrolan dengan nomor ponsel cinta. Ini cukup jadi urusan aku sama kamu, jangan bawa cinta. Justru harusnya kita berterima kasih karena kejujuran cinta membuat semuanya terarahkan. Enggak semua orang berani bicara seperti cinta. Dia enggak hanya memperjuangkan cintaku dan Kole, tapi dia juga memperjuangkan cintanya kepada Helios, ucap Ryan. Kole yang ikut membaca ruang obrolan Ryan dengan cinta, sudah langsung tidak bisa berkata-kata. Kak Cinta, kok kamu makin enggak jelas? Kamu baik saja, kan? Kok kamu tega banget ke aku? Kok kamu jadi ngebet banget ingin jadi istri Mas Helios? Batin Kole yang merasa sangat sedih. Ia sampai menangis meski tangisnya tak sampai bersuara. Hanya saja, air matanya benar sulit untuk ia hentikan. Helios menghela napas panjang sekaligus dalam, menandakan bahwa pria itu akan berbicara. Kole yakin, sang suami sudah mengambil keputusan. Sambil menatap sang satpam yang berdiri di depan pintu gerbang, Helios berkata, "Buka gerbangnya." Mendengar itu, jantung Kole seolah langsung berhenti berdetak. Kole bahkan lupa bernapas untuk beberapa saat. Ini siapa yang akan keluar, Mas Helios? Atau malah aku yang langsung diusir karena Mas Helios langsung memilih Kak Cinta? Batin Kole benar takut. Jantungnya sudah langsung berdegup tak karuan. Bahkan meski Helios yang pada akhirnya melangkah keluar. Kole, masuk ke rumah, dan kemasi barang kamu, tegas Helios sambil melangkah keluar melewati pintu gerbang yang sudah dibukakan oleh sang satpam. Hah, aku disuruh kemasi barangku, batin Kole langsung terseduh. Bersambung.